Hujan, salah satu hal yang harus diantisipasi masyarakat adalah banjir. Nah, tentu dampak bencana banjir tersebut akan memicu bahaya tersengat arus listrik dan tidak hanya banjir, bahaya kebakaran akibat listrik pun kini menjadi fokus dari PT PLN Persero untuk dapat meminimalisirnya. Jadi bagaimana sebetulnya penanganan listrik yang baik saat banjir dan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi banjir. Di kesempatan pagi hari ini kami kehadiran dua narasumber di studio langsung. Yang pertama saya ingin sapa terlebih dahulu selaku manajer dari PLN UP3 Kramat Jati ada Ibu Dia Puspita. Assalamualaikum Bu Dia. Selamat pagi. Pagi, sehat ya? Sehat. Ibu Dia tidak sendirian, ditemani oleh manajer PLN dari UP3 Ciracas, ada Pak Arief Purnomo. Pak Arief, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Siva. Sehat juga ya Pak? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Baik, nah tapi sebelum kita ke pembahasan kita pada pagi hari ini, kalau Kramat Jati sendiri wilayahnya mana saja Bu Dia? Nah, jadi kalau untuk PLN Kramat Jati itu wilayahnya ada di sekitaran Halim, Perdana Kusuma, kemudian daerah Condet, daerah Pasar Bo. Jadi Kramat Jati itu ada 3 kecamatan, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Pasar Bo. Kalau untuk Ciracas Pak Arief? Kalau Ciracas sendiri jumlah pelanggan kami itu 290.000. Itu memang kalau kami di Ciracas ada di Jakarta Timur sebagian, kemudian juga sebagian juga kami melayani pelanggan-pelanggan di Depok. Ada juga yang masuk di Bekasi, juga ada sebagian pelanggan kami. Oke, jadi itu ya batas pelanggan-pelangganan dari Kramat Jati dan juga Ciracas. Iya. Oke, nah kita akan membahas terkait kalau kita tahu betul bahwa banjir ini kan sangat berbahaya, apalagi berhubungan dengan listrik. Tapi sebelum ke situ, mungkin di awal memberikan penjelasan juga ke masyarakat seperti apa sih sebetulnya listrik itu bisa sampai ke pelanggan. Pak, prosesnya bagaimana Pak Arief? Baik, sebagai pengetahuan awal gitu ya kepada rekan dakta ya Bu ya, di sini ya. Jadi kalau listrik itu sampai ke rumah kita dimulai dari pembangkit tentunya. Dari pembangkit. Kan yang tahu masyarakat gardu banyak ya Pak, kabel-kabelnya banyak ya. Jadi nggak tahu dari mana sih listrik itu. Sebenarnya kalau listrik itu dimulai dari pembangkit tentunya. Pembangkit ini juga macamnya banyak. Ada yang dari gas, ada yang batu bara, ada juga dari air. Kemudian juga kalau bisa harus itu ditransmisikan. Jadi disalurkan lewat transmisi dari pembangkit itu, tegangannya dinaikkan dulu, kemudian juga dinaikkan ke 150 kV ataupun 500 kV, itu ditransmisikan lewat transmisi yang mungkin rekan dakta bisa lihat tower yang tinggi-tinggi itu. Nah, dari situ dari transmisi nanti masuk ke gardu induk. Gardu induk di situ nanti diturunkan tegangannya menjadi 20 kV. Ini yang kalau kata masyarakat tegangan sutet bukan sih Pak? Nah, ya kalau yang 500 kV itu sutet, yang 150 kV itu SUTT namanya. Saluran udara tegangan tinggi. Kalau 500 ekstra tinggi namanya. Nah, dari 20 kV itu kalau pelanggan kami yang ada kan ada pelanggan yang daya besar itu di atas 200 kVA. Nah, itu dilayani dengan tegangan 20 kV. Nah, kemudian kalau yang pelanggan-pelanggan kami kecil, misalkan rumah, ada juga yang mungkin bisnis yang di bawah 200 kV itu dilayani dengan tegangan rendah. Tegangan rendah kami 380 kV atau 220 kV atau 220 volt dan 380 volt. Baru nyampe rumah dan bisa dinikmati pelanggan. Jadi itu ternyata prosedur itu seperti itu ya, gardu-gardu yang gede gitu ya. Karena pembangkit kita cukup banyak ya Mbak Pipit ya, di kita kan ada kalau di Jawa, Madura, Bali ini tentunya pembangkit kita ada yang di Jawa Timur, ada yang juga yang di Jawa Tengah, dan di Jakarta sendiri juga ada pembangkit-pembangkit kita. Mbak mau menambahkan terkait dengan pembangkit? Baik. Nah, terkait dengan batas kewenangan instalasi PLN sendiri seperti apa? Nah, jadi batas kewenangan dari instalasi PLN tuh mungkin biasanya kalau masyarakat mikirnya setiap urusan listrik itu di PLN gitu ya. Ternyata batasan PLN itu hanya sampai dengan meteran. Jadi kalau dilihat di depan rumah itu kan ada tiang, ada kabel JTR, ada kabel SR, kemudian ada KWH meter di depan rumah. Jadi batas kewenangan PLN hanya sampai dengan KWH meter yang ada di rumah-rumahnya pelanggan. Situ. Nah, kalau di dalam instalasi listrik di dalam itu menjadi kewenangan dari pelanggan sendiri. Jadi sampai di situ ya Pak, kalau terkait dengan tadi yang disampaikan oleh. Kalau batas kewenangan ya betul kata Bu Pipit, kalau PLN sampai meteran. Nah, di dalam setelah meteran itu masuk instalasi rumah itu tanggung jawab
pelanggan. Ini yang perlu menjadi perhatian nanti pada saat pembahasan berikutnya. Apa sih yang harus diamankan oleh pelanggan pada saat terjadi banjir, misalkan seperti itu. Jadi PLN mengamankan di sisi mana, pelanggan mengamankan di sisi mana. Gitu. Baik, tadi sudah penjelasan terkait dengan bagaimana listrik itu bisa diterima oleh pelanggan sampai ke rumah. Lalu tadi terkait dengan kewenangan. Nah, kita ketahui bahwa musim hujan kan yang diantisipasi juga adalah banjir. Jakarta banyak sekali titik-titik rawan banjirnya. Tentu ada antisipasi yang dilakukan oleh PLN, baik itu Keramat Jati dan juga Ciracas. Apa saja antisipasi dan langkah-langkah yang dilakukan? Baik, kalau ini berdasarkan pengalaman kami, Bu, memang kalau Jakarta ini boleh dibilang rawan banjir sekali gitu. Dan titik-titik banjirnya juga notabene setiap tahun sama. Artinya kita sudah mengidentifikasi lokasi-lokasi mana sih yang langganan banjir dalam tanda kutip gitu ya. Jadi untuk lokasi-lokasi tersebut tentunya dari sisi PLN sudah mempersiapkan mulai dari personil itu kita sudah siapkan. Jadi kalau untuk DKI Jakarta itu, Bu, personilnya ada 2.600-an personil untuk bisa mengamankan itu. Kemudian pada saat terjadi banjir pun kita ada peralatan-peralatan khusus, misalkan ada UPS. Kemudian juga ada gardu bergerak yang misalkan gardunya sedang terendam, tapi ada posisi pelanggan masih kita bisa nyalakan. Nah, ini kita memanfaatkan gardu bergerak. Mungkin Bu Pipit bisa menambahkan. Ya, jadi kalau misalnya banjir, biasanya PLN memang melakukan pemadaman itu untuk mengamankan masyarakat dari tersengat listrik ya. Nah, jadi mengamankan masyarakat juga menjaga aset PLN juga. Nah, biasanya itu kondisi banjir itu macam-macam. Ketika di rumahnya pelanggan terendam banjir, PLN-nya, gardu PLN itu tidak terendam banjir tetap kami padamkan karena mengamankan tadi dari sisi pelanggan. Kemudian ada juga kondisi ketika gardunya PLN yang posisinya terendam sehingga kami tidak dapat menyalurkan listrik kepada pelanggan gitu. Nah, atau dua-duanya, posisi gardunya PLN banjir dan posisi pelanggannya banjir. Nah, gitu. Nanti ketika banjirnya sudah surut, kemudian pelanggan mau menyalakan listrik lagi, nah itu bisa segera lapor ke PLN. Dan ada juga tim kami yang biasanya selalu siaga, muter patroli ke lokasi-lokasi banjir yang menjadi pantauan, kemudian sama-sama memastikan kesiapan dari instalasinya pelanggan dan instalasinya PLN. Apakah memang sudah siap untuk dinyalakan kembali listriknya. Jadi kita pastikan alat-alat kita itu sudah aman ketika dinyalakan, dan nanti buat berita acara dari RT RW memang kawasan di sana sudah aman kondisinya dan minta untuk dinyalakan listriknya gitu. Baik. Silakan Pak Rem menambahkan. Jadi untuk persiapan tentunya yang pada prinsipnya adalah PLN ini jiwa manusia adalah yang utama gitu. Baik itu jiwa keselamatan masyarakat keselamatan masyarakat, termasuk juga keselamatan personil dan tentunya juga keselamatan aset-aset PLN tentunya. Ini yang utama. Kemudian juga pada saat terjadi banjir itu pun kami dari PLN melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan instansi Pemda terkait yang mengatasi terkait dengan banjir tersebut. Jadi kami intens melakukan koordinasi, termasuk kami juga ada dashboard. Misalkan dalam satu kejadian banjir gitu ya, ada berapa gardu yang padam, itu kami ada dashboardnya. Kemudian time by time itu kita cek mana yang bisa sudah kita normalkan, itu kita normalkan. Kemudian juga ya secepat mungkin upaya kita adalah menormalkan tentunya pada saat kondisi banjir sudah surut, aman untuk kita nyalakan di sisi gardunya PLN, termasuk juga aman untuk di sisi pelanggan, itu segera kita nyalakan dan tentu koordinasi dengan RT ataupun RW setempat. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Ini juga harus edukasi ke masyarakat juga ya Pak. Jangan ketika banjir sudah padam, kok ini belum nyala listrik saya. Ada SOP juga yang PLN lakukan terkait dengan, karena itu keselamatan dari masyarakat pelanggan yang utama dari PLN ya Pak. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali termasuk alur-alurnya seperti apa. Kami mengundang Anda rekan Dakta, jika ingin bertanya langsung silakan seputar PLN Anda bisa hubungi kami di 8816363 atau pertanyaan bisa melalui WhatsApp ke 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas.
Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali. Kita masih berbincang bersama dengan Manajer PLN UP3 Keramat Jati, ada Ibu Dia Puspita dan Pak Arif Purnomo selaku Manajer PLN UP3 Ciracas. Bagi rekan Dakta, para pelanggan yang ingin bertanya langsung silakan. Anda bisa bergabung bersama kami di 8816363 atau boleh pertanyaan dikirimkan dari sekarang melalui WhatsApp ke 0815 11107 107. Kita kembali lagi, Bu Dia dan juga Pak Arif mungkin menambahkan dan mempertegas kembali. Kadang-kadang kan masyarakat ini nggak sabar ya Pak, begitu banjir sudah selesai, beres-beres, tapi kok listrik belum dinyala-nyalin sama PLN, ini kesal sendiri sama PLN. Prosedurnya atau SOP-nya sebetulnya seperti apa Pak Arif dan Bu Dia? Baik, ya memang ini juga kita alami ya, kadang juga kami di kantor itu mendapat pelanggan itu datang ke kantor gitu, kok daerah saya belum dinyalakan, rumah saya sudah belum dinyalakan gitu, sementara desa sebelah atau kompleks sebelah itu udah nyala gitu. Jadi rekan Dakta, kami perlu sampaikan bahwa PLN punya prosedur dalam hal penyalaan kembali terutama daerah-daerah yang terdampak banjir. Yang pertama adalah PLN memastikan dulu gardunya ini siap operasi atau belum. Tentunya pada saat terkena banjir kami harus memastikan tidak terendam, kemudian juga aman untuk dioperasikan. Kemudian yang kedua adalah kami berkoordinasi dengan RT RW, apakah di perumahan tersebut termasuk juga informasi dari warga itu instalasi di dalam rumahnya itu aman untuk dinyalakan. Kalau kedua hal itu terpenuhi, di sisi gardu PLN aman operasi, kemudian juga instalasi pelanggan itu aman untuk dinyalakan. Nah, kami membuat berita acara dengan RT atau RW bahwa lokasi tersebut siap untuk dinyalakan atau gardu siap dinyalakan. Baru nanti kami informasikan lokasi itu bisa dinyalakan. Mungkin Bu Pipit bisa menambahkan. Ya, jadi itu memberikan edukasi juga ke masyarakat. Pak, ini ada Pak Bambang yang bertanya melalui WhatsApp, nanti mungkin dibantu oleh Ibu Pipit juga ya. Hal utama apa yang pertama kali dilakukan oleh warga atau kami para pelanggan bila banjir sudah mulai datang dan masuk ke dalam rumah pelanggan? Oke, jadi ketika banjir datang, hal utama yang harus dilakukan itu adalah matikan MCB yang ada di rumah. Gitu. Jadi amankan dulu di sisi rumah, matikan MCB-nya, baik MCB yang ada di kWh meter maupun yang ada di sisi pelanggan gitu. Kemudian cabut stop kontak yang masih menancap, karena kan biasanya stop kontak itu posisinya di bawah ya. Takutnya banjirnya masuk, nah itu malah terjadi korsleting. Jadi cabut stop kontak yang masih menancap. Kemudian kalau ada alat-alat elektronik, dinaikkan alat-alat elektroniknya sejangkau yang kemungkinan banjir tuh nggak nyampe sana. Ya, untuk menyelamatkan alat-alat elektronik kita juga. Kemudian hubungi PLN. Jadi hubungin PLN ini bisa melalui PLN Mobile. Di PLN Mobile itu ada menu nanti laporan. Nah, bisa masuk ke sana, bisa masuk keluhan atau gangguan. Kemudian atau bisa juga hubungi PLN 123, kontak center PLN 123. Nah, nanti petugas PLN akan datang ke lokasi gardu untuk melakukan pemadaman listrik dari gardu distribusi, kayak seperti itu. Oke, Pak Arif mau menambahkan Pak terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini. Dan rasanya masyarakat juga sedikit banyak mulai teredukasi ya Pak. Dan mereka sudah tahu biasanya sudah hujan sudah deras, yang diselamatkan biasanya sudah di tempat yang lebih tinggi biasanya. Betul, biasanya TV dulu dinaikkan. Baik, nah kalau tadi terkait dengan antisipasi dari PLN, nah hal apa lagi yang kira-kira harus diantisipasi oleh masyarakat terkait dengan bahaya listrik saat banjir ini? Ya, tentunya yang pertama adalah tentunya yang di dalam rumah dulu yang perlu dipastikan bahwa peralatan listrik termasuk juga stop kontak itu aman dari bahaya banjir tersebut. Kemudian yang kedua adalah pada saat beraktivitas di luar, nih yang perlu menjadi perhatian, memang kan listrik itu kan jaringannya di mana-mana gitu Bu ya. Ada yang perlu dihindari adalah yang pertama jangan berteduh misalkan dekat dengan tiang listrik kayak gitu kan. Kemudian juga kalau misalkan menemukan nih, yang penting menemukan suatu bahaya, misalkan ada tiang, misalkan kok ada rasa tegangan gitu, itu bisa langsung menghubungi PLN untuk PLN bisa mengamankan. Termasuk juga mungkin menghindari tempat-tempat yang ada pohon gitu ya.
berteduh di bawah pohon itu juga dihindari, karena ya kita nggak tahu, mungkin di pohon itu ada melintas jaringan PLN gitu ya, mungkin itu juga bisa tindakan pencegahan, mungkin itu. Okay. Satu lagi nambahin, mungkin juga bisa pakai sepatu boot yang kedap air ya, ketika banjir dia mungkin harus keluar. Nah itu pakai sepatu boot kedap air sehingga tidak ketika ada yang bocor, listrik bocor itu tidak tersengat lah gitu, karena kalau sepatu boot itu kan sifatnya karet ya, karet itu tidak menghantarkan listrik. Gitu. Jadi ini mungkin baru juga bagi masyarakat ya Pak, pengetahuan ya, khususnya mereka yang sering mobile juga, atau Pak RT, Pak RW biasanya ya kalau lagi banjir gitu ya Pak, yang sering mobile. Nah biasanya penyebab dari kebakaran listrik ini sendiri apa saja sih Pak Arif dan Bu Dia? Tentunya kalau yang pertama, kalau dari sisi PLN itu untuk pencegahan adalah pemasangan alat pembatas tentunya. Jadi setiap pelanggan berlangganan daya misalkan 1300 VA itu pembatasnya adalah 6 ampere, itu membatasi konsumsi atau arusnya lah. Itu sebagai, kalau misalkan pelanggan memakai lebih dari 6 ampere, nah pembatasnya ini akan turun. Itu sebagai perlindungan pertama dari PLN. Kemudian di sisi instalasi pelanggan di dalam rumah ini juga perlu menjadi perhatian gitu, terkait dengan sambungan-sambungannya gitu kan, apakah ada loss kontak, misalkan sambungannya kurang rapat, ini menyebabkan ada percikan api. Kemudian juga yang stop kontak itu longgar misalkan, itu juga perlu diperhatikan. Makanya mungkin setahun sekali itu perlu dilakukan pengecekan instalasi pelanggan. Jadi kayak misalkan penumpukan stop kontak yang terlalu banyak itu juga menimbulkan percikan api. Kemudian kalau misalkan berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar, itu juga bisa menyebabkan kebakaran tadi. Ya ini yang perlu menjadi perhatian memang di dalam rumah, dalam hal memanfaatkan listrik dengan bijak tadi. Jadi kalau yang perlu menjadi perhatian tadi ya masalah penggunaan kabelnya harus standar, kemudian juga sambungan-sambungan kabel. Kadang kalau remeh gitu ya, kita nyambung kabel tuh pakai isolasi yang beli di mana yang bening itu kan, asal diisolasi, padahal itu juga bahaya. Yang penting kesambung ya Pak. Tapi biasanya paling sering itu ini numpuk-numpuk colokan. Nah itu udah ditambahin kabel ini, dicolok lagi, udah gitu udah selesai ditinggal. Nah harusnya kalau misalnya sudah selesai, kita ya dilepas aja colokan-colokan yang sudah tidak dipakai itu gitu. Oke, ini mungkin hal yang biasa dilakukan di rumah, tapi bahayanya itu tadi ya, Bu Dia dan juga Pak Arif. Baik, dan mungkin saya menambahkan Bu, jadi kita juga menemukan di lapangan itu pelanggan yang tanpa sepengetahuan kami, tanpa alas haknya, itu melakukan penggantian pembatas tadi MCB. Padahal dia berkontrak itu misalkan 1300 VA, PLN pasang 6 ampere MCB-nya. Karena pemakaian di dalam rumah banyak, nggak kuat kan, jepret-jepret gitu kan. Nah MCB-nya itu tiba-tiba diganti sama dia, minta tolong orang atau apa. Nah ini juga bisa menyebabkan bahaya, karena tentunya PLN mempunyai standar lah, MCB yang standar seperti apa. Kalau misalkan pelanggan ganti MCB-nya beli di warung sebelah misalkan, ini kan sudah nggak standar. Ini yang perlu menjadi perhatian, dan itu termasuk juga bahaya-bahaya kebakaran bisa terjadi dari situ. Oke, baik, kita rehat lagi dulu. Dan kesempatan bagi para pelanggan yang ingin bertanya langsung, boleh Anda bisa hubungi kami di 8816363 atau juga melalui WhatsApp bisa Anda kirimkan ke 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali. Kita masih berbincang bersama dengan dua narasumber kami selaku manajer PLN UP3 Keramat Jati, ada Ibu Dia Puspita, dan manajer PLN UP3 Ciracas Bapak Arif Purnomo. Silakan bagi rekan Dakta yang ingin bertanya seputar, kita masih membahas tentang apa yang bisa dilakukan oleh para pelanggan terkait dengan saat banjir terjadi dan juga setelah banjir. Tadi sudah dijelaskan, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kita semuanya bagaimana PLN mengutamakan keselamatan bagi para pelanggan. Nah, kita masuk ke yang baru ini, kan ada yang namanya PLN Mobile. Ibu Dia dan juga Pak Arif nanti mungkin bisa menambahkan aplikasi PLN Mobile ini seperti apa sih sebetulnya?
Oke, PLN Mobile ini kita tentunya PLN itu pasti mengikuti perkembangan zaman ya. Sekarang kan zaman sudah digitalisasi. Betul. Nah, bagaimana kami ingin memudahkan pelanggan memberikan layanan terbaik dan bisa terhubung dengan pelanggan. Ada yang namanya aplikasi PLN Mobile. Nah, di PLN Mobile itu semua keperluan pelanggan terkait listrik itu bisa ada di PLN Mobile. Jadi hanya dalam satu genggaman pelanggan bisa memenuhi kebutuhannya terkait urusan PLN. Di sana ada tambah daya. Kemudian kalau mau beli token listrik bisa mau bayar listrik yang di rumahnya pasca bayar. Kemudian di sana bisa juga catat meter. Nah, kalau untuk yang pasca bayar ini kan biasanya ada petugas kami yang datang ke rumah. Nah, kalau misalnya pelanggan mau bisa catat meter mandiri di aplikasi PLN Mobile. Jadi di sana ada menunya, bisa difoto KWH meter di rumah untuk menjadi rekening listrik ya nantinya. Kemudian ada juga menu pengaduan kalau di rumahnya padam atau ada keluhan-keluhan. Itu bisa di menu pengaduan. Jadi bisa juga simulasi kalau pengen tahu berapa sih biaya tambah daya dari 1.300 ke 2.200, itu bisa simulasi biaya di sana. Kemudian di sana juga ada layanan penyambungan sementara. Jadi penyambungan sementara ini untuk keperluan masyarakat ketika membutuhkan listrik yang tidak permanen ya, yang temporary. Misalnya mau ada pesta, mau ada kawinan, nah itu bisa juga via PLN Mobile. Nah, selain itu juga bisa ada namanya layanan internet dari iConnect. Jadi PLN ini punya kerjasama. Nah, itu untuk layanan internet dan listriku. Listriku ini untuk melakukan pemeriksaan instalasi listrik di rumahnya pelanggan. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau batasan wewenang PLN itu hanya sampai KWH meter. Iya. Nah, ketika di dalam instalasi itu adalah wewenang dari pelanggan. Nah, karena biasanya banyak nih pelanggan bingung, ini kalau mau meriksa instalasi listrik di dalam rumah ini kemana sih? Nah, karena memang di luar wewenang PLN, akhirnya kita kerjasama dengan anak perusahaan PLN, itu adalah namanya Listriku. Jadi ketika pelanggan mau mengecek instalasi di dalam rumah, itu bisa di menu Listriku gitu. Ayo pelanggan coba di-download, kemudian coba di experience pakai PLN Mobile, semua ada di PLN Mobile. Oke, itu ya. Nah, Pak Arief mau menambahkan terkait dengan PLN Mobile ini sampai dengan adanya aplikasi ini, seberapa besar sih masyarakat sudah menggunakan ini, Pak? Dan memanfaatkannya? Tentunya PLN Mobile ini menjadi super app ya, app salah satu super app-nya Indonesia menurut dan ini juga diakui oleh pemerintah. Banyak pejabat-pejabat pemerintah juga mengakui kegunaan PLN Mobile ini sangat berguna kepada pelanggan. Nah, ini juga mendapat respon positif dari pelanggan karena semua kebutuhan terkait dengan kelistrikan itu ada di PLN Mobile, termasuk juga mungkin pasang baru yang dulu mungkin pasang baru harus kontak center 12 atau 123 atau lewat web gitu. Nah, sekarang sudah lebih mudah lewat PLN Mobile, termasuk juga pengaduan dari misalkan gangguan listrik padam, kemudian juga gangguan instalasi tadi disebutkan oleh Bu Pipit. Kemudian juga terkait dengan keluhan, misalkan keluhan rekeningnya kenapa tinggi misalkan seperti itu, atau misalkan keluhan-keluhan yang lain kok nggak bisa tambah daya atau pasang baru, itu langsung di super app PLN Mobile tersebut. Jadi bisa dikatakan kalau PLN Mobile ini semua makin mudah, dimudahkan ya semuanya mudah. Semua ada di genggaman dan respon pelanggan kami cukup bagus ya, artinya lebih dari 20 juta pelanggan kami sudah menggunakan PLN Mobile, lebih dari 20 juta. Pelanggan Kramat Jati sudah banyak menggunakan PLN Mobile ini? Sudah sekitar 45 ribuan itu sudah. Oke. Dan mereka terbantu lebih praktis semuanya. Iya. Kalau Ciracas terpantau lebih dari 120 ribu pelanggan sudah menggunakan PLN Mobile. Jadi memang responnya sangat bagus sekali. Jadi tinggal download melalui aplikasi di Android masing-masing ya? App Store atau di Play Store, download PLN Mobile. Tadi satu lagi, kalau misalnya pelanggan itu sudah lapor kan, ada laporan keluhan atau gangguan. Nah, dengan aplikasi PLN Mobile ini pelanggan bisa mantau udah sampai mana sih petugasnya PLN gitu. Jadi laporannya, keluhannya itu sudah sampai mana, dia bisa mantau di situ.
Gitu. Oke, ini terkait dengan aplikasi PLN Mobile. Nah, sekarang ini kan sedang konversi kompor LPG ya, LPG ke kompor induksi. Nah, bisa dijelaskan mengenai hal tersebut? Baik, tentunya PLN juga komitmen gitu ya mendukung terkait dengan Go Green gitu. Nah, ini bagian dari program PLN selain mendorong adanya electric vehicle atau kendaraan listrik, PLN juga bersama pemerintah tuh mendorong penggunaan kompor induksi. Kompor induksi artinya di sini ya kalau gas itu kan menimbulkan emisi, ya kan. Nah, untuk kompor induksi ini sudah sudah kita launch juga dengan mendorong adanya program tambah daya dengan diskon apabila pelanggan melakukan pembelian kompor induksi. Jadi kelebihan-kelebihan kompor induksi saya kira banyak juga terkait dengan efisiensinya, itu juga kita bisa dapatkan. Masalah kemudian bersih energi juga kita bisa dapatkan, dan tentunya adalah praktis. Jadi tapi kalau misalkan pelanggan mau membandingkan dengan antara gas dengan kompor induksi secara hemat ya, menurut pengalaman tuh lebih hemat kompor induksi dibanding dengan kompor gas. Gitu. Oke, baik. Ada tambahan dari? Iya, jadi untuk kompor induksi ini juga Pak Presiden ya waktu itu di Istana Bogor sempat menjelaskan mengubah energi berbasis impor ke energi berbasis domestik. Jadi salah satunya melalui konversi penggunaan kompor LPG ke kompor induksi. Nah, jadi selama ini kan subsidi ini juga banyak yang subsidi pemerintah itu membiayai LPG. Nah, kedepannya dengan pemanfaatan kompor industri ini, jadi subsidi untuk membiayai LPG itu nanti program pemerintah bisa bergeser untuk pendidikan, infrastruktur, air bersih dan yang lainnya gitu. Tadi kalau misalnya Pak Arief cerita memang ada kelebihan-kelebihannya, mungkin orang mikir gini, kalau pakai kompor industri takutnya mahal nih, mahal listriknya. Nah, kita sudah pernah coba untuk melakukan penelitian sebenarnya mahalan pakai kompor gas atau kompor induksi sih. Nah, jadi biaya penggunaan kompor gas selama 1 jam itu kalau dihitung sekitar 1.700. Nah, tetapi kalau pakai kompor induksi ternyata hanya 734. Jadi jauh kan ya, lebih murah 50% lebih lah ternyata. Ya memang mungkin karena kebiasaan ya, karena mikirnya takut nih kalau misalnya pakai kompor induksi ternyata lebih mahal nih bayar listriknya, ternyata murah itu. Jadi pakai kompor induksi hanya 734 per jam, kalau misalnya pakai gas itu sekitar 1.700, dan mungkin lebih aman dari resiko kebakaran. Takutnya kan kalau pakai kompor gas itu tabungnya meledak, kemudian ada keracunan gas. Kalau kompor induksi itu lebih aman, dan kalau ada anak-anak di dekat yang lagi masak itu juga kompor induksi dipegang aman gitu. Jadi kalau induksi tidak ada api. Nggak ada api. Kayak meja duduk ya, bisa didudukin. Tapi jangan didudukin juga. Ini kapan bisa dinikmati oleh para pelanggan atau masyarakat? Kalau kompor induksi sudah ada, jadi di pasaran itu, dan mereknya pun macam-macam gitu ya. Harga dari harga berapa Pak biasanya? Kalau harga ada yang 300.000 ada yang juga mahal juga ada gitu ya. Tentunya ada harga, ada kualitas. Tapi 300.000 pun itu sudah bisa menikmati kompor induksi di pasaran. Baik, nah kalau penasaran dengan kompor induksi ini atau juga yang ingin tanya-tanya terkait dengan PLN Mobile, kita masih ada sesi terakhir setelah ini. Jadi silakan kalau rekan Dakta ingin bergabung kembali bersama kami, kita akan jeda sesaat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita sesi terakhir berbincang bersama dengan manajer PLN UP3 Kramat Jati, Ibu Dia Puspita, dan Pak Arief Purnomo selaku manajer PLN UP3 Ciracas. Silakan kalau para pelanggan ingin bergabung bersama kami. Di sesi terakhir ini biasanya kalau PLN hadir ada promo yang diberikan kepada pelanggan. Apa promo hari ini, Ibu Dia? Ya, jadi ada promo diskon tambah daya nyamannya kompor induksi. Tadi kan misalnya mau pakai kompor induksi tapi takut dayanya di rumah nggak cukup. Nah, PLN mendukung dengan adanya promo tambah daya menggunakan kompor induksi. Jadi pelanggan beli kompor induksi di toko-toko yang berlangganan dengan PLN nanti dapat
voucher token itu untuk mendapatkan diskon tambah daya hanya 150.000. Jadi misalnya biasanya tambah daya dari 900 VA menjadi 2.200 VA itu kan biaya normalnya itu 1.200.000. Nah, kalau misalnya pelanggan beli kompor induksi dapat namanya promonya, kode promo hanya bayar 150.000. Apalagi kalau misalnya daya 900 naik ke 5.500. Itu biasanya 4.400.000. Ini tetap hanya bayar 150.000. Itu. Jadi itu promonya ya untuk para pelanggan. Promonya berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi ayo segera pergi cari kompor induksi, kemudian ikutin promo tambah daya PLN diskon jadi 150.000. Jadi kalau urusan promosi ini biasanya ibu-ibu yang banyak ya Pak. Kalau Pak Arif urusannya gini Pak, ini kan biasanya masyarakat kalau ada kebakaran, tetangga misalnya atau kiri kanan lah kebakaran, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Baik, yang pertama tentunya kalau terjadi kebakaran kita biasa koordinasi juga dengan tim damkar ya tentunya. Yang pertama kalau ada kebakaran tangga ya menghubungi unit damkar, menghubungi PLN tentunya. Nah di sisi PLN nanti langsung akan datang gitu. Yang pertama adalah mengamankan jaringan ya. Jaringan PLN itu diamankan, dipadamkan dulu tentunya. Ya, itu yang langkah PLN yang pertama itu. Jadi dari gardu itu jaringannya kita padamkan, kemudian juga kita koordinasi dengan damkar untuk proses mulai pengamanan, artinya pemadaman itu kita berkoordinasi dengan damkar. Oke, itu dia. Nah, Pak, mungkin bisa diberikan tips kepada masyarakat, kan biasanya di rumah ini kan banyak peralatan elektronik segala macam, agar bisa safety, bisa aman. Seperti apa sih pemakaian yang harus dilakukan oleh para pelanggan? Baik, tentunya dalam hal penggunaan listrik ini dan tidak konsleting ya Pak, ketika yang perlu diperhatikan ya bahaya konsleting tadi. Betul. Jadi yang sekali lagi kita imbau ke masyarakat, yang pertama adalah di sisi KWH meternya PLN itu jangan pernah diotak-atik. Misalkan mengganti MCB-nya atau membongkar KWH meter untuk misalkan memperlambat atau membypass, itu jangan dilakukan karena itu bisa menimbulkan bahaya juga ke kebakaran. Kemudian jangan misalkan ada dia buka toko atau warung-warung pinggir jalan. Terus kemudian nyantol aja di kabel PLN. Banyak loh, Pak. Nah, itu juga bisa menyebabkan kebakaran juga. Itu tolong juga dihindari ya. Itu selain menimbulkan bahaya kebakaran, itu juga secara undang-undang juga termasuk bagian dari pencurian listrik. Tuh, kemudian kalau yang di dalam rumah peralatan listrik ya utamanya adalah ya manfaatkan alat-alat elektronik yang memang sesuai dengan daya kontraknya gitu. Kalau daya kontraknya cuma 1.300 VA ya jangan terlalu, misalkan kulkasnya 2 pintu ada 2 buah gitu misalkan. AC-nya ada 3 buah gitu. Jadi harus memang kalau misalkan memang perlu daya tambahan ya tinggal lewat PLN Mobile tadi minta tambah daya, nanti PLN layani. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kabel-kabel dalam hal instalasi, itu juga harus diperhatikan. Kabel yang dibeli atau dipasang di dalam rumah itu harus berstandar standar SNI, standar nasional Indonesia. Kemudian dalam hal stop kontak ini yang sering kali adalah stop kontak ini longgar gitu. Longgar tapi ya udahlah biarin aja lah. Padahal udah tahu di dalam itu bunyi kayak jangkrik gitu, gitu. Nah, itu harus segera dibetulkan karena itu kan percikan api. Seninya gitu, kalau kata biar enak. Tapi ternyata dia api ya. Iya, padahal api itu. Kemudian nyambung listriknya juga hati-hati juga, jangan pakai isolasi untuk kertas. Betul. Itu. Nah, harus isolasi yang memang isolasi untuk kabel listrik dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari Pak Nadir. Apakah PLN tidak ada program listrik murah sekarang ini? Kalau listrik murah, PLN kan sebenarnya tarif listrik bagian tidak mampu atau digratiskan seperti apa? Nah, kalau tarif listrik itu kan memang dari pemerintah. Jadi untuk yang tidak mampu itu sudah disubsidi sama pemerintah. Jadi tarif listrik daya-daya di bawah 3.500 itu tarif-tarif yang disubsidi. Daya 4,5, 900 itu tarif-tarif disubsidi.
gitu. Jadi sudah dibantu sama pemerintah dengan mensubsidi biaya listriknya. Karena untuk tarif subsidi yang tidak subsidi itu kan per kWh-nya 1.444 ya. Itu. Tapi kalau untuk yang daya-daya 900 itu yang sudah disubsidi sama pemerintah, itu tarif listriknya hanya di Rp360, 455, rata-rata Rp455. Jadi ya sudah murah lah ya itu hitungannya. Jadi menambahkan pertanyaan Pak Nadir tadi, kalau memang pada saat terjadi pandemi kemarin itu kan sempat daya tertentu itu digratiskan, mendapat subsidi dari pemerintah karena untuk pemulihan ekonomi karena masa pandemi. Nah, untuk yang program itu pemerintah sudah tutup. Jadi artinya sudah meniadakan karena kondisi sudah kembali normal. Artinya kalau yang sekarang tarifnya daya 450 VA dan 900 yang subsidi itu kembali ke subsidi normal. Yang di atasnya juga masuk ke tarif adjustment atau tarif yang biasanya. Jadi untuk yang program listrik gratis atau listrik murah memang sudah nggak ada lagi di setelah pandemi. Baik, terakhir mungkin masing-masing dari Bu Dia dan juga Pak Arief ada yang ingin disampaikan kepada para pelanggan? Ini jangan lupa pelanggan bayar listrik tepat waktu ya. Jadi periode bayar listrik itu dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Nah, lewat dari tanggal 20 pelanggan akan terkena denda keterlambatan dan takutnya nanti terkena sanksi pemutusan. Nggak mau kan para pelanggan ketika pulang ke rumah kok tiba-tiba listriknya sudah mati ya gitu. Ternyata belum bayar listrik. Karena pelanggan sudah memberikan waktu sekitar 20 hari untuk pelanggan melakukan pembayaran dari listrik yang sudah dipakai. Itu untuk pelanggan pasca bayar. Ya, tambahan jadi untuk ini terutama rekan Dakta gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama adalah aman dalam menggunakan listrik supaya nyaman tadi. Jadi perlu dipastikan bahwa listrik di dalam rumahnya itu aman ya, itu supaya nyaman tadi. Kemudian mungkin yang terakhir adalah ya tadi karena PLN sudah mempunyai super app aplikasi PLN Mobile, ya ini waktunya juga pelanggan-pelanggan kami ya, pelanggan-pelanggan PLN itu mulai beralih menggunakan aplikasi PLN Mobile karena semua layanan itu ada di dalam aplikasi PLN Mobile. Jadi semuanya makin mudah dengan PLN Mobile. Jadi dari sekarang yang belum download aplikasi Mobile PLN ini karena mempermudah semuanya, fitur-fiturnya juga ada di situ ya, membuat gampang semuanya. Baik Ibu Dia, Pak Arief, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Amin. Apalagi tadi kita membahas terkait dengan pengamanan banjir ya Pak. Ini akan hal yang krusial yang memang dirasakan betul baik itu di wilayah Jakarta dan juga Bekasi. Sukses untuk PLN UP3 Kramat Jati dan Ciracas. Amin. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.